Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan SWOT Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, satu kali lagi Tuhan kasih kesempatan kami, mempercayakan kami untuk bangun tanpa kurang satu apapun. Pagi ini kami mau buka hati kami, buka rema kami, biarlah kami dapat menerima segala sesuatunya daripada Engkau. Biarlah Tuhan juga Engkau kuasai hamba-Mu ini, biarlah segala sesuatunya keluar daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Judul renungan saya hari ini adalah percaya di dalam namanya. Ayatnya saya mau ambil di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita diurapi oleh Tuhan. Tetapi saudara percaya atau saudara tahu nggak kalau saudara itu diurapi? Sudah diurapi oleh Tuhan. Diurapi Tuhan berarti Tuhan telah memilih saudara dan saya, dan untuk memperdayakan kuasanya Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Bahkan untuk memperdayakan Roh Kudus. Bagaimana kita menggunakan Roh Kudus itu sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya. Yaitu kita juga harus melakukan kehendak Tuhan dengan kuasa, hikmat, dan otoritas Tuhan. Saya ada kesaksian di bulan awal September ini. Kami punya pergumulan di tanggal 3 September, di mana keluarga kami tuh kita harus ngambil satu keputusan, final keputusannya itu di tanggal 5. Saya percaya bahwa keputusan ini membuat kami dilema. Dan saya percaya Tuhan tidak meninggalkan. Saya merasa saya nggak bisa bergantung sama orang lain. Saya nggak bisa bercerita masalah ini sama orang lain. Tapi saya punya Tuhan. Dan saat hari tanggal 3-nya, saya berdoa sama Tuhan pagi-pagi. Saya bilang, Tuhan, yuk kerja di dalam hidup saya. Saya mau nih, seperti lagu kan, ujilah aku Tuhan, gitu kan. Aku pengen tahu, aku pengen nguji nih. Tuhan tuh benar-benar ngurapin aku enggak? Aku ini hamba yang diurapin enggak? Saya tahu kalau saya diurapin, Tuhan akan jawab. Saya tahu kalau Tuhan tidak meninggalkan saya, Tuhan akan melakukan mukjizatnya. Dan saya berdoa, saya menangis. Kalau Tuhan bilang, carilah, ya kan, mintalah, ketuklah. Saya bilang sama Tuhan, pagi ini saya mau dobrak pintu Tuhan. Saya mau minta pembelaan Tuhan. Karena saya nggak mau saya sebagai anak Tuhan dipermalukan. Dan saya nangis saat itu, saya berdoa, saya bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak menceritakan kelemahan saya di dalam untuk memutuskan keputusan ini. Tapi saya memuji-muji Tuhan. Saya tahu, saya ucapkan setiap jawaban-jawaban yang mungkin belum terjadi. Tapi saya bilang, Tuhan, saya percaya, saya berterima kasih untuk setiap keputusan ini yang sudah terjadi. Saya percaya Tuhan buka jalan. Saya berdoa seperti itu. Dan saya menangis sekitar 30 menit. Saya serahin semuanya sama Tuhan. Terserah Tuhan deh mau gimana. Tapi satu yang saya pegang, satu yang saya klaim, Tuhan tidak akan membuat malu saya dan keluarga saya. Di 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Singkat cerita, setelah saya selesai, karena itu kan pagi saya juga lagi siap-siap untuk kerja. Dan saya belum pegang handphone tuh kan, karena lagi mau siap prepare untuk kerja, untuk berangkat. Setelah saya udah rapi, saya baru pegang handphone saya. Saudara tahu, ada satu orang yang WA saya, dan dia bawa jalan keluar. Saya percaya bahwa orang ini dikutik Tuhan untuk membantu menyelesaikan apa yang sedang saya alami, dilema keluarga saya. Dan ketika dia bilang, Bu,
Saya nggak kenal. Selamat pagi Bu, saya ini. Bu, saya mau untuk, dia banyak ngomong. Dan saya cuma bilang, sama orang ini, keputusan ini saya bilang, saya cuma berharap sama Tuhan dan saya percaya ketika kamu WA saya itu karena Tuhan yang mengutik hati kamu. Singkat cerita, masalah terselesaikan. Saya begitu bangga dan saya menangis sama Tuhan bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya percaya di dalam nama Yesus itu memang ada kuasa. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya ketika kita dipilih, ketika kita dijumpai oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan kita keselamatan, bukan maksud untuk mencelakakan kita. Bukan maksud Tuhan untuk menyakiti kita. Ketika hubungan kita dengan Tuhan benar di hadapan Tuhan, ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga saya dan saya. Pagi ini, bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara yakin? Seperti Bapak Gembala bilang, apakah saudara yakin Yesus beserta kita? Pagi ini, jika saudara punya pergumulan, punya dilema yang sama mungkin ketika dengan saya ketika minggu-minggu lalu, mari kita ajak Tuhan kerjasama. Kalau Tuhan boleh tolong orang lain, kenapa kita enggak? Kita kesayangan Tuhan. Kita dipilih Tuhan bukan untuk dihancurkan, tapi kita diberi kehidupan. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan? Saya nggak pernah malu kalau saya bicara dengan orang lain. Kalau saya selalu bilang Tuhan Yesus saya baik. Sama dengan orang ini pribadi. Orang yang nggak pernah kontak dengan saya, tiba-tiba dia WA saya. Saya bilang, kalau memang kamu WA saya, itu karena Tuhan menggerakkan kamu untuk WA saya. Saya juga nggak malu kalau saya selalu bilang ini semua karena rencana Tuhan. Semua progresnya Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saya percaya, seharusnya saudara-saudara juga percaya sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memang punya Allah yang sama. Kami punya otoritas yang sama. Kami punya kepercayaan yang sama. Kami punya Tuhan yang luar biasa juga yang sama. Pagi ini Tuhan, apapun problema kami, apapun dilema kami, apapun yang membuat kami merasa maju salah, mundur salah, kami ke kanan salah, ke kiri salah. Tapi kami percaya ada kuasa Engkau di dalam hidup kami. Ada jawaban Tuhan, ada pintu-pintu yang akan Tuhan buka atas hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau declare bahwa Engkau satu-satunya milik kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala sesuatunya Tuhan berkati. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.